tahap itu. Oke, baik. Jadi mereka ini tidak tahu ternyata Yesus itu Theos karena tidak diberitahu oleh Yesus bahwa dirinya adalah Theos. Nanti setelah Yesus disalib bangkit, barulah mereka mengetahui kalau Yesus itu Theos. Betul ya? Betul. Betul. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberitahu mereka bahwa Yesus itu Theos? Yesus itu sendiri atau ada orang lain yang memberitahu? Silakan. Itu sendiri jelas sekali. Dengan adanya keberadaan Yesus, mereka melihat Yesus itu hidup, bangkit naik ke sorga. Itu sudah membuktikan dan itu keluar dari mulut mereka. Oke, kalau begitu ada dong statement Yesus mengatakan, aku ini Theos loh, ada nggak setelah dia bangkit? Setelah di dalam Yohanes 28 itu ada. Yohanes 28 Baik. Baik. Artinya setelah bangkit baru Yesus berterus terang kalau dirinya adalah Theos. Betul? Ya. Jadi waktu hidup di dunia sebelum disalib, Yesus selalu merahasiakan keteosnya termasuk kepada keluarganya. Nanti setelah dia mati di tiang salib bangkit, baru dia berterus terang kepada Thomas bahwa saya ini Theos. Betul? Betul, sesuai dengan apa yang tertulis. Karena waktu sebelum dia disalibkan, dia perumpamaan. Iya udah. Ya ini saya bikin nyaman loh Anda ini berarti enak tuh kalau sama gua kan enak kan? Ya. Nyaman pasti Anda itu nyaman. Terus kedua, yang mati di salib itu Theos atau manusia? Tubuh manusiawi. Kan saya bilang, waktu dia belum mati disalibkan, dia dipanggil Tuhan. Oke, artinya yang disalib itu adalah manusia, bukan Theos ya? Tubuh manusiawinya. Oke, jadi yang mati adalah manusia, bukan Theos. Jadi ada perubahan. Atau saya bertanya, di manakah terjadi perubahan? Tadinya manusia menjadi Theos, di dalam kubur, atau B di luar kubur. Silakan. Oke, saya jawab boleh pakai contoh nggak? Boleh silakan. Kitab saya yang kami yakini berarti apakah ketika ini buku Alkitab saya terbakar, apakah firman Tuhan itu masih ada atau tidak? Menurut Bang Handi. Apa kok firman lagi? Kita nggak ngomongin firman loh. Jawab melalui contoh dan bertanya kepada Bang. Saya menjawab melalui contoh untuk menjawab pertanyaan Bang. Kitab saya ini, buku Alkitab saya ini berisi tentang yang kami yakini seorang kekristenan, berisi tentang kebenaran firman Tuhan di buku kami ini. Terus Alkitab ini, buku kami Alkitab ini terbakar, firmannya hilang atau tidak? hilang bang, nggak ada yang hafal. Coba aja bakar semua, siapa yang hafal? Hilang. Boleh terbakar, tapi firmannya tetap hidup. Coba Anda coba gini loh, gini aja, Christian. Anda tidak dengerin dulu ya. Anda tidak buka internet. Anda tidak ada Bible di situ. Saya tanya, Bible masih ada nggak dalam kepala Anda? Ada. Berarti Anda hafal dong. Tidak semua saya hafal. Berarti ada yang hilang. Kalau hilang, beda dengan yang hidup. Kalau Hilang bang, karena Anda nggak hafal. Makanya jangan ke situ, jangan kena nanti, jangan ke situ. Kembali ke topik aja udah. Atau tidak, kalau hilang, tapi bisa ada kemungkinan untuk hidup. Tapi apakah dia sudah ada? Habis terbakar atau tidak kebenaran firman itu? Bukunya boleh terbakar, tubuhnya boleh tersalibkan, tetapi keilahiannya dia sebagai Tuhan tetap hidup. Itu maksud saya. Oke, baik, maksud Anda begitu. Gue ikutin aja biar nyaman gitu loh. Di manakah terjadi proses tadinya manusia yang disalib, belum ada dia mengakui dia Theos, kemudian setelah bangkit menjadi Theos. Di manakah ada perubahannya di sini? Tadinya manusia menjadi Theos. Perubahannya A dalam kuburan, B di luar kuburan. Silakan. Oke, jadi jawab juga harus
Kalau saya mau ikut ya pada saat dia sudah mati, dia bangkit seperti itu. Artinya ada perubahan di sini sangat signifikan dari manusia menjadi teos, perubahannya di dalam kuburan, betul ya? Saya ikutin alurnya Bang Handi, bukan dalam kuburan, tetapi ketika dia bangkit dia hidup. Oh, berarti setelah bangkit di luar kuburan dia berubah. Dari tadinya manusia menjadi teos dalam kuburan ya, di luar kuburan. Kan di situ bersamaan terjadi gempa bumi, ya, kuburan-kuburan terbuka, bangkitlah Yesus dari kubur disertai dengan roh-roh atau orang-orang kudus juga bangkit. Disitulah sejak Yesus keluar dari kubur, menginjakkan tanahnya di atas kuburan, disitulah berubah dia menjadi teos, betul? Jadi saya ikutin alurnya Bang Handi. Jadi Disuruh saya mengikuti alur Anda, saya bikin nyaman ini. Nah, jadi setelah dia bangkit, sesuai dengan ayat itu, disebut Tuhan oleh setelah dia bangkit itu bisa saja dalam kuburan dia bangkit, bisa saja kuburan dia bangkit. Baik. Ya, oke. Bisa jadi di dalam kubur berubah dari manusia menjadi Tuhan, bisa juga di luar kubur berubah manusia menjadi Tuhan. Selanjutnya Bang, begini loh ya, sederhana ini. Siapa yang merubah? Tadinya manusia, Yesus ini menjadi Tuhan. Bapak di surga yang merubah. Dengerin dulu, belum selesai. Kan ini ada perubahan loh, dengerin dulu. Siapakah yang merubah? Manusia ini menjadi Tuhan. A, Bapak di surga. B, dia sendiri yang menjadikan dirinya Tuhan. Siapa yang merubah? Setelah tubuh manusiawinya sudah mati, ya otomatis yang tampakkan adalah ketuhanannya, karena tubuh manusiawinya sudah mati. Pertanyaan saya sederhana Bang, siapa yang merubah manusia ini? Sebentar dulu, kan ini ada perubahan, dengerin dulu Bang, makanya ini kan ada perubahan. Bang, ini kan ada perubahan nih. Tadinya manusia, terus kemudian menjadi teos. Kan ada perubahan. Perubahannya bisa di dalam kubur, bisa di luar kubur. Pertanyaannya adalah siapa yang merubah manusia ini menjadi teos? Silakan. Bilang tadi kan tubuh manusiawinya sudah disalibkan mati. Otomatis setelah tubuh manusiawinya sudah disalibkan mati, dia harus memakai ketuhanannya, sisi ketuhanannya, karena tubuh manusiawinya sudah mati disalibkan. Otomatis sendiri ketuhanan, sisi ketuhanannya harus ada. Tidak ada yang mati, tidak ada yang berubah di situ. Karena kan kami mengimani bahwa itu seutuhnya manusia dan dia seutuhnya Tuhan. Tubuh manusiawinya sudah mati di atas kayu salib, tapi seutuhnya Tuhan itu ada. Dan dia harus menampakkan ketika tubuh manusiawinya sudah mati di atas kayu salib, dia harus menampakkan sisi keilahiannya. Makanya murid-muridnya memanggil dia Tuhan. Ketika apa? Ketika dia. Jadi diulang kembali ya Bang. Kan yang dimatiin tentara Romawi manusia. Terus kemudian dikubur. Tadinya manusia yang mati dibunuh oleh tentara Romawi ini berubah menjadi Tuhan. Berubahnya bisa di dalam kubur, bisa di luar kubur. Sederhana pertanyaannya. Siapa yang merubah ini? Dirinya sendiri atau ada yang merubah? Tidak ada yang merubah. Tidak ada yang merubah. Baik, begitu. Dan mengakui punya Tuhan. Artinya berubah sendiri dari manusia menjadi Tuhan. Dia berubah sendiri ya. Nya sudah mati di atas kayu, otomatis Tuhanan keilahiannya ditimbulkan. Bagaimana kira-kira kalau saya kasih data, ini baru pakai data ya, mudah-mudahan percaya atau tidak nih. Sebagaimana tadi topik dari awal, siapa tokoh Kristen? Anda udah menjawab, tokoh Kristen adalah Paulus di Antiokhia, kisah 11:26. Kalau saya boleh berpendapat nih, setuju apa enggak terserah Anda. Silakan Bang Andi. Bukankah Paulus yang membuatkan surat sehingga tadinya manusia berubah jadi Tuhan di Roma 14 nomor 9. Sepertinya Paulus deh yang merubah itu Bang. Silakan dibantah kalau nggak setuju. Roma 14 nomor 9, Paulus yang merubah tadinya manusia menjadi Tuhan. Kenapa? Gua kasih data loh.
Roma 14 nomor 9. Per 9. Iya. Kita baca. Kristen Sebab itu ya. Coba. telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Woi. Sebab untuk baca dan kalimatnya ini. Ya. Untuk itulah Kristus telah mati. Jadi Paulus sedang bilang sesungguhnya untuk itulah Kristus telah mati, gitu kan? Dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya apa Paulus, itu? ayat Paulus? itu, sesungguhnya Tuhan ini mati, dia hidup dan dia jadi Tuhan. Iya, iya gantian Bang. Artinya Paulus yang membuatkan surat memperkuat argumentasi tadi, kan begitu? Ya. Roh membuatkan surat argumentasi, mana ayat Roh Kudus membuatkan surat dan itu argumentasi. Paulus yang membuatkan surat. Paulus membuatkan surat bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, hidup kembali menjadi Tuhan kan? Itu datanya ada loh. Paulus membuat surat, dalam suratnya ini dia bilang dia menjadikan Yesus Tuhan. Iya. Maksudnya itu coba baca Roma 14:9. Abang udah baca, masa nggak paham-paham? Itu tidak bernarasi bahwa Paulus menjadikan Yesus itu Tuhan. Saya bacakan ayat itu ya. Ayat itu terus Paulus menekankan sebab untuk itulah Kristus hidup kembali supaya Yesus Paulus bilang menjadikan Yesus itu Tuhan. Paulus justru menceritakan itu loh. Iya, dia ceritakan dengan membuat surat. Dia menceritakan dia membuat surat, tapi dia bukan membuat surat yang bahwa dia menjadikan Yesus Tuhan. Tidak. Terus Roma 14:9 itu siapa yang nulis? Dia memang sudah Tuhan dan Paulus menceritakan yang Tuhan itu. Dia membuat surat namanya apa? Roma. Dia berada di Roma. Iya. Jadi Paulus membuat surat itu memperkuat keadaan yang terjadi, begitu aja dah, oke? Dan ketuhanannya memang sudah. Iya, udah. Jadi jadi Paulus itu lebih mempertegas. Dengerin dulu Kristian. Jadi Paulus membuat surat karena ini kan tokoh Kristen ini adalah Paulus loh. Jadi Paulus ini Anda harus percaya dia memperkuat dengan membuat surat dengan kenyataan seperti itu, betul? Iya betul. Betul, baik. Sekarang apakah pernyataan Paulus ini cocok dengan Kisah 2 nomor 36? Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan di sana? Sama sinkron atau tidak? Kisah 2 36 coba dibaca. Oke, saya baca. Ya. Ayat 36. Jadi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan di situ? Kenapa? Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan di situ? Allah. Berarti Yesus tidak menjadi Tuhan sendiri, dia dijadikan toh? Loh, dalam sisi waktu itu berpisah keputusan, makanya kan bisa bilang. Kristen lu capek lawan data lu kalau sama gua lu, bener. Capek lu. Sampai kos-kosan. Lu capek lu sama gua udah Kristen. Tapi lu teman gua sih dari dulu nggak apa-apa, lu sopan orangnya kok. Thank you brother. Nggak apa-apa, maaf. Sedikit ngotot-ngotot. Nggak apa-apa, kita kan udah lama berteman, nggak apa-apa kita ngotot-ngototan. Abis ini kita berteman lagi kan, gitu. Biasa lah ya di dunia persilatan ya, Kristen ya. Tapi itu memang ayat itu. Saya tarik napas dulu Bang Andi. Ya, Kristen ini teman kita lama udah baik. Dia nggak pernah ngujat. Dia begini caranya diskusi. Beda sama Kristen lain loh. Bener. Kita apresiasi dia. Beri tepuk tangan kepada Kristen. Tepuk tangan. Mantap. Makasih ya Bang Andi. Ya. Dan akan diskusi kayak gini, nggak ada saling menyerang apa segala macam begitu. Berakhir dengan damai. Besok-besok Kristen kita ketemu lagi begitu. Kan asik kalau begitu diskusi. Ustaz Alip, mau masuk lagi Ustaz? Udah sholat? Ustaz Alip? Ustaz Alip? Jadi gini loh, kalau sambil menunggu Ustaz Alip ya, kita lanjut dikit ya kalau Kristen. Buat Kristen. Saya. Ya, yang bangkit itu masih anaknya Maria ya? Atau jangan-jangan anak Maria hilang di kuburan?
Nah, bisa jadi bilang soalnya. Enggak, kalau serius ini serius, tapi memang sedikit agak nyeleneh sih. Tapi ini nggak ada unsur apa-apa gitu. Cuman perlu ditegaskan kepada audiens bahwa anak Maria itu jangan dihilangin lah. Artinya yang bangkit itu menjadi Tuhan masih anak Maria toh, betul ya? Ya, secara manusiawi memang masih anak Maria. Jadi Tuhan Anda sebenarnya itu adalah anak Maria. Ya, tubuh manusiawinya itu. Karena di surga itu Yesus masih mempunyai tubuh, betul ya? Nah, kalau sudah di surga itu bahasa kami tubuh kemuliaan. Ya, tapi jangan salah. Sebelum dia naik ke surga itu dia makan ikan goreng dulu, masih tubuh beneran. Namanya dia Tuhan, dia mau makan atau enggak itu kan Tuhan punya kuasa, ya kan? Bisa cuma makan ikan goreng. Ya tapi kan udah duduk di sebelah kanan Bapak, kan artinya, ya mohon maaf ya Pak Bro Kristiannya, artinya apa? Tuhan Anda itu loh masih anak Maria loh, jangan sampai memisahkan antara ibu dan anak loh ya, jangan ya. Iya, dia waktu di bumi dia anak Maria, Sekarang anak Allah. jadi anak Maria hilang. Lah kalau di surga ya, dalam pengertian kekristenan, di surga sudah bukan berbicara tentang jasmani lagi gitu. Kalau Lah, kita di jangan salah loh, di surga itu baca Lukas 22 nomor 30, Yesus berkata begini, kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan aku. Itu orang makan itu bukan pakai mulut loh, ada meja. pengertian makan dan minum itu bukan pengertian makan dan minum secara lahiriah, bukan. Tapi bukan secara lahiriah kita makan nasi, makan itu enggak. Makan loh, ada di surga makan loh Yesus itu. Coba baca Lukas 22 30. Iya, saya ngerti. Pengertian itu bukan makan secara ya, makan nasi, makan ikan, enggak seperti itu. Tapi ada perjamuan. Nah, Ini loh, makan dan minum apa? Makan angin gitu. perjamuan itu panjang nanti kalau Christian Luga baru pulang dari surga melaporkan di sana itu banyak makanan, kata Luga. Pak, kalau dia saya enggak. Kedua, mari kita baca Wahyu 19 nomor 7. Ya. Di sana itu bersorak-sorai, mari kita bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah siap, pengantinnya juga udah siap. Jadi nggak mungkin dong ada roh kawin di sana, pasti ada tubuhnya Yesus gitu. Jadi perkawinan anak domba. Dalam kekristenan ya, kawin itu anak domba itu jadi mempelai laki-lakinya itu Kristus yaitu Yesus, dan mempelai perempuan itu adalah kami gerejanya. Gitu. Oh gitu. Dan kenapa saya mengatakan Yesus itu punya fisik di surga? Berdasarkan laporan Yohanes di Pulau Patmos, dia lihat loh. Tahu Anda percaya apa enggak nih? Di Wahyu 19 nomor 16, Yohanes itu melihat langsung. Dan tulisannya Yohanes begini bunyinya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Yesus itu di surga itu punya paha, ada tulisan di pahanya. Yohanes melihatnya bang gitu loh. Pada jubahnya dan paha, betul, tidak ada yang salah. Berarti Yesus punya fisik dong di surga. Oh, dia Tuhan, makan ikan goreng aja dia boleh, masa nggak bisa ada tubuh? Dia mati aja dia hidup, apalagi cuma makan ikan goreng terus punya tubuh, ya dia Tuhan. Dia artinya adalah Yesus di surga punya fisik. Yohanes laporin loh, jangan dibantah loh Yohanes. Iya. Artinya kalau masih punya fisik, Yesus itu di surga itu pakai jubah. Kalau misalnya contoh ya, kalau ada orang di surga misalnya nih tidak punya fisik tapi pakai jubah, penghuni surga pada kabur. Kok ada jubah jalan-jalan nggak ada fisik gitu loh kan? Bayangin bro, seremnya itu minta ampun. Pasti ada fisiknya, gitu loh. Dah, kami juga dibilang ada fisiknya, tapi fisik kami itu dalam pengertian kekristenan tubuh kemuliaan. Ini
bukan tubuh yang waktu ada di bumi lagi. Tubuh yang ada di bumi lagi berbicara tentang daging. Daging itu masih bisa sakit, masih bisa merasa itu. Tapi kalau tubuh kemuliaan sudah tidak ada rasa sakit lagi. Itu maksudnya. Artinya adalah tubuh kemuliaan ini beda dengan tubuh manusia pada umumnya, begitu? Ya, betul sekali. Tapi aktivitasnya itu sama dengan manusia biasa loh. Makan, kawin, pakai jubah, ada tulisan di paha, sama kehidupan di dunia kok itu. Dalam kekristenan yang laki-laki itu adalah Kristus, menikah itu dengan mempelai perempuan. Kami ini gerejanya. Oh, jadi Yesus mengawini gereja. Ya, gerejanya kami ini. Itu pengertian rohaninya kekristenan. Bukan kawin wanita yang benar-benar, tapi pengertian itu dia mempelai laki-laki, kami ini adalah sebagai mempelai perempuan yang sedang dipersiapkan untuk nanti ketika pada harinya kami itu akan masuk dalam pernikahan, ibaratnya seperti itu dalam konteks rohani, bertemu dengan mempelai pria, yaitu Yesus. Menurut Anda, Pak Christian, Anda di surga itu masih punya jenis kelamin nggak sih? Jangan-jangan Anda udah berubah, tadinya di bumi laki jadi perempuan di sono. Jadi di surga itu sudah tidak ada kawin mengawin lagi atau tidak. Jadi tujuan kami di surga itu ketika kami dipertemukan dengan mempelai laki-laki yaitu Kristus, yaitu kami bersama dengan Dia menyembah Allah. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Di surga itu Anda ini berubah jadi perempuan apa tetap laki nanti di surga? Atau Anda nggak punya jenis kelamin lagi? Sudah tidak ada lagi seperti itu. Oh. Jadi kelaki-lakian Anda hilang. Oke, Pak Andi izin menyela sama Pak Christian ya. Silakan dulu, Pak. Kita sapa dulu tamu. Ambil aku minum dulu nih. Saya Pak Peter, Pak Komodo, selamat sore. Apa kabar Pak Komodo? Sore Kang Dito. Selamat sore semua. Siap. Jadi ada tamu kita, teman-teman dari kekristenan ada 2 orang. Silakan kita diskusinya ya untuk debat online. Yang kita paparkan adalah pengetahuan, tidak ada tendensi pribadi dan penyerangan religion ya. Silakan dilanjutkan, Pak Andi. Ya kan itu dong, terus ada Ustaz Lalib. Jadi menurut Pak Christian ini kan sudah selesai sama Pak Christian. Menurut Pak Christian ini di surga itu tidak ada lagi jenis kelamin. Jadi Yesus itu bukan lagi laki-laki di surga ya Pak Christian ya? Dia kan diibaratkan laki-laki, berarti dia laki-laki. Anda? Ya kan? Kalau Anda sendiri? Ini umat digambarkan sebagai mempelai perempuan. Oh, paham. Jadi Yesus di surga itu tetap dia laki-laki. Semua Kristen itu dianggap sebagai perempuan untuk dikawini oleh Yesus gitu kan? Mempelai perempuan. Mempelai perempuan. Jadi Anda itu nanti mempelai perempuan. Waduh, aneh juga ya. Kayak praktek di bumi jeruk makan jeruk. Aduh, kacau ini. Dalam kekristenan kami umatnya yang disebut umatnya perempuan akan nanti dibilang mempelai perempuan, dipersiapkan untuk dengan mempelai laki-laki yaitu Kristus. Iya, Anda berubah jenis kelamin jadi perempuan. Waduh, gimana? Kristen mending kamu jadi enggak jadi Kristen lah. Laki kok dirubah jadi perempuan di sono Pindah agama aja dah. Tapi pengertiannya berarti kawin, pengertiannya bukan berarti kawin bersetubuh, tidak ada pengertian yang bersetubuh. Seandainya kau udah dekat aku Kristen, ku peluk kau Kristen. Bener, kau sebelum kau jadi perempuan nanti di sana. Ada aja kau Ya memang begitu pengertian begitu, tapi bukan berarti habis kawin hubungan lagi berhubungan dan tidak ada hubungan badan. Enggak. Saya nggak mengarah ada hubungan seksual, nggak mau ke sana. Karena kalau nggak ada data saya nggak berani. Saya orangnya tuh nggak suka nambahin, kan gitu. Pikiran saya nggak ke sana. Artinya Yesus tetap dia laki, dia tetap anak Maria. Kan gini loh bro. Kan Ya. Bapak itu stay di surga loh. Ada juga Yesus punya fisik. Sebenarnya ada berapa Tuhan di sana ya?
sebenarnya kalau berbicara tentang Yesus itu merujuk kepada Yesus, ya kan? Karena ada di dalam konteks Alkitab kami juga disebut satu Allah dan satu Tuhan. Itu berbicara tentang Yesus, yaitu adalah anak Allah, dan itu ya dia memerintah. Jadi ada Dan dua gak- tahta di sana ya. Ya, kan kalau kita lihat kan tadi apa? Yesus duduk di sebelah kanan lah Bapa. Iya, artinya tahta Bapak beda, tahta Yesus beda. Mana yang paling berkuasa? Sama, mereka sama. Tidak ada sama, setara. Setara. Berarti di sana ada 3 Tuhan ya, yang setara. Jadi kita tidak bisa melihat Allah dalam wujud kasat mata kita. Kita bisa melihat Allah melalui wujud, kan Yesus itu adalah itu dia. Iya, iya, iya. Paham. Jadi ada Bapak Tuhan juga nggak bisa dilihat. Ada Yesus Tuhan bisa dilihat. Ada Roh Kudus Tuhan nggak bisa dilihat. Jadi representasi Tuhan adalah Yesus yang bisa dilihat. Padahal sebenarnya ada juga Tuhan yang lain nggak bisa dilihat. Jadi di sana itu ada 3 Tuhan. 2 tidak bisa dilihat, 1 bisa dilihat. Betul? Suka-sukamu lah Bang Handi. Kok suka-suka saya? Ustaz Alif maju lagi Ustaz. Pusing saya. Kok malah jadi suka-suka? Faktanya begitu. Faktanya kan begitu, kawan-kawan Kristen. Kan Yaitu gitu. masuk ke dogma. Saya nggak mau masuk ke dogma karena nanti dibilang ajaran itu. Saya nggak mau. Kalau masuk ke Bukan, dogma. bukan. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, kan menarik. Jadi kan gini. Contoh saya mengutip perkataan Yesus ya. Ketika keadaan Yesus sudah terangkat, yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos, kan dia katakan begini: bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Yesus berkata di hadapan Tuhanku. Nah, pertanyaannya di sini, yang Allah di sini siapa? Yang dibahas apa, Ustadz Alif? Wahyu 3 nomor 2, ini kan berkaitan Yesus sudah terangkat ke surga ini. Oh, Wahyu 3 itu sedang berbicara kepada jemaat. Kepada jemaat yang ada. Iya, kalau dari satunya kepada jemaat di Sardis, ini kan tuliskanlah kepada Yohanes, dia berpesan. Nah, Yesus berkata, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu akan aku dapati sempurna di hadapan Tuhanku. Ya, Nah, Tuhan yang di hadapan Yesus siapa? jadi bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bukan Tuhanku, Allahku itu. Ya, di hadapan Allahku. Ini kembali ke terjemahan yang menyesatkan. Oke lah, saya ikutin dulu. Nah, di hadapan Allahku di situ bukan Yesus kan? Bukan, karena merujuk kan tadi saya bilang Yesus merujuk kepada Tuhan. Lah iya, Allahku di sini berarti Tuhannya Yesus. Bapaknya atau bapaknya Yesus lah, karena kan Yesus anak tunggal Allah. Toh? Ya, Bapa itu Tuhan. Oh, kan saya bilang begini, Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 2 itu berbicara kepada Allah. Kata Yesus, Tuhan merujuk kepada siapa? Yesus. Ya? Yesus berkata. Di situ Oke, tertulis, Matius sebentar. Matius 11:25 Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Kata Yesus Bapa, Tuhan langit dan bumi di situ siapa? Karena Matius 15 itu dia sedang berbicara tentang dia memposisikan dirinya itu seorang hamba. Kan tadi saya bilang ketika Yesus belum mati, dia bangkit, dia posisinya itu seorang hamba. Makanya pertanyaan saya, menurut Yesus, Tuhannya langit dan bumi itu siapa? Ya Allah. Seperti dalam tertulis dalam Wahyu 3. Jangan dirubah kalimatnya.
ketika dia katakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus, Tuhan langit dan bumi siapa? Iya Bapa, iya Bapa. Bapa, bukan Yesus kan? Kata Yesus, Tuhan itu bukan Yesus. Tadi saya sudah bilang, merujuk Yesus itu dikatakan Tuhan, diakui oleh murid-muridnya setelah dia terangkat. Maaf, bukan terangkat, setelah dia bangkit dari kubur. Bangkit. Oh, diakui pada saat yang Ustadz Alif bilang itu dia kan belum bangkit, dia belum disalibkan. Jadi berbicara tentang apa? Iya. Oke, baik itu sudah paham tadi. Nah, sekarang ketika Yesus sudah terangkat, dia memberikan wahyu kepada Yohanes. Betul, Ustadz. Nah, ketika dia memberikan wahyu kepada Yohanes, dia katakan di hadapan Allahku. Siapa Allahnya Yesus? Ya, berbicara tentang Allah ya bisa. Kalau Ustadz Alif mau bilang itu Bapa, bisa. Yang Bisa pasti, kan? Bukan pasti- Yesus kan? Ya, yang pasti kan tadi saya bilang Yesus merujuk ke Tuhan. Loh, tadi katanya setelah bangkit jadi Allah. Sesuai Yohanes 20:28. Gimana kau ini? Udah lupa apa? Tadi kita lama loh bahas itu. Di Yohanes 20, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Yohanes 20 ayat 28 dan Yohanes 20 ayat 19 dan 20, mereka manggil apa Yesus itu? Mereka melihat Tuhan. 2 kali kata Tuhan, 1 kali kata Allah. Berarti di Iya, tadi Bang, aduh, kenapa jadi ruwet gini ya? Tadi Anda memaksakan kalau Yesus itu adalah Allah menurut perkataan Yohanes. Oh ya, Ya. Tuhan, Tuhanku dan Allahku. Jelas sekali Nah, Yohanes iya. 20. Kan. Nah, tadi Anda katakan Yesus ada. Iya, tadi Anda katakan kalau Yesus itu adalah Allah kan gitu. Tuhanku dan Allahku, bedakan Tuhanku dan Allahku, ada kata dan di situ. Lah betul, Allah di situ siapa? Adalah anak Allah yang tunggal. Dan di dalam satu Alamak. Korintus itu di dalam Sekarang dia nolak. Loh, bukan nolak. Ada Ya kata kalau masalah pemisah. anak Theos itu justru yang tadi saya bahas. Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah. Tuhanku Aduh. dan aku. Allahku di situ siapa? Kata Thomas. Thomas menegaskan bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan Allahku, artinya dia menegaskan bahwa ini adalah anak Allah yang tunggal. Oh, ya udah berarti Yesus itu anak Allah kan, bukan Allah. Iya, tadi saya bilang dia adalah anak Allah yang tunggal, bukan anak-anak Allah ya, tetapi anak Allah yang Iya. tunggal. Ya udah kalau dari tadi harus percaya sebagai anak Allah, makanya itu yang tadi saya bahas. Anda memaksakan kalau Yesus itu adalah Allah. Tetapi yang saya bahas adalah justru tertulis kitab Anda Yesus itu adalah anak Allah. Kembali lagi. Nah, sekarang Anda yang ngotot gimana sih? Dan Allahku, Tuhan. Allahku di situ siapa? Allahku di situ siapa? Berbicara tentang anak Allah, merujuk kepada Yesus, anak Allah yang tunggal, berbicara tentang dia adalah itu maksud Pas jadi begini ya. begitu. Saya Bukan tanya, Allahku di situ siapa? Saya tadi sudah bilang, Allahku itu berbicara tentang anak Allah, yaitu merujuk kepada Yesus, anak Allah yang tunggal. Dan Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Dan Yohanes 20 ayat 19, 18 dan 19, murid-murid memanggil Yesus Tuhan. Oke. 2 kali. Sekarang Wahyu 3 nomor 2, kata Yesus di hadapan Allahku, Allahku di situ siapa? Bapa. Bapak. Berarti ada 2 di sini Allahnya. Allah cuma satu. Tuhan yang Lah tadi Yesus. Mana sih si Kristiani? Ustaz Alif jangan diputar-putar. Saya bilang itu anak Justru Allah. Anda yang muter-muter. Wah, justru saya nggak muter, saya konsisten. Yesus, Tuhanku itu berbicara tentang Yesus dan Allahku berbicara tentang anak tunggal Allah, yaitu Yesus, anak tunggal Allah. Sang Firman itu yang menurut Ini lebih parah dari Paulus ini. Kata Paulus hanya satu Allah saja. Siapa di situ hanya satu Allah itu? berbicara tentang yang di sorga dan satu Tuhanku. Itu ada dalam Korintus. Lah iya, kata Paulus di dalam Korintus Allah itu hanya satu. Siapa dia? Itu yang di sorga. Bapa di Nah, sorga. bukan Yesus kan? Bukan Yesus. Tentang Nah, Tuhan. berarti Yesus bukan Allah kan? Iya.
Dia berbicara Iya. tentang Tuhan. Iya, Adalah Yesus bukan Allah. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Anda sudah percaya kalau Yesus bukan Allah gitu. Yang Yesus Allah adalah- itu Saya Ya. bilang Yesus adalah Tuhan. Dari tadi saya komitmen dengan perkataan saya. Yesus adalah Tuhan. Dua kali. Kan? Dia adalah Tuhan. Iya, Yesus Tuhan bukan Allah. Oke, udah. Clear ya? Selesai. Jadi Oke. jangan pernah. Maka kalau ada yang mengatakan kalau Yesus itu Allah, dia itu salah. Ya, Ya, betul. Yesus bukan Allah. Oke, terima kasih. Anda sudah jujur di sini. Dari tadi kita bahas panjang lebar. Saat ini Anda sudah percaya kalau Yesus bukan Allah. Yesus adalah Tuhan dan dia anak tunggal Allah. Itu lebih tepat dong. Jangan cuma bernarasi sepenggal. Harus sesuai. Ya itu kalau itu justru tadi yang saya katakan, suruh percaya kepada Yesus itu anak Allah, bukan Allah. Dan Anda sudah sepakat kalau Yesus bukan Allah. Tunggal. Harus dikatakan anak Allah yang tunggal. Karena kalau Mau bilang pakai anak tunggal, tunggil, tunggul itu terserah. Orang yang disebut sebagai anak Allah. yang mendengar bisa salah persepsi. Jadi saya di sini harus dengan Dari tegas. tadi di ayatnya juga tidak ada kata tunggal. Semua harus percaya. Maksud Yohanes mencatat ini bahwa harus percaya Yesus itu adalah Mesias, anak Tuhan, anak Allah. Itu loh poinnya. Tunggal. Tadi- Yohanes ayat 16 di situ dikatakan dia anak Allah yang tunggal. Yang sedang dibahas Yohanes 20. Iya, merujuk kepada anak Allah yang Ada tunggal. kata tunggal enggak? Ini Nah, Ya Tuhan. Dan dalam Yohanes 20 ayat 18-19 dua kali disebutkan 18-19 itu disebutkan Tuhanku, mereka melihat Tuhan. Ayat yang ke-28 mereka melihat Thomas menjawab ya Tuhanku. Itu merujuk kepada Yesus. Dan ketika masuk kepada Allahku merujuk kepada Yesus adalah anak tunggal Allah yang maha tinggi. oke. Yang penting Yesus bukan Allah ya, udah sepakat. Dan Ya, ini kalau dari Ye- tadi yang tadi diperjuangkan. Masuk pengertiannya oneness. Kalau saya kan Tritunggal. Lah iya tadi Anda yang mengotot kalau Yesus itu Allah. Sekarang Anda yang ngotot kalau Yesus itu bukan Allah. Saya bilang terima kasih biar cepat selesai. Yesus itu Mantap, Kak Christian. Mantap. Antam, Bang. Ya Ustadz Ali. Nah, ya udah. Christian, mantap, Kalau memang mantap, sudah mantap. sepakat. Jadi ternyata memang apa yang kita bahas 1 jam kemudian sadarnya 2 jam kemudian. Oke lah, nggak apa-apa. Mantap. Nah, Ya. kembali kepada pernyataan Yesus tadi Bro, aku nggak lama bro. Aku cuman mau Apa? ketawa aja. Kalau bisa langsung aja lah syahadatkan aja teman saya ini. dia itu penggembala, bro. Nanti jemaatnya kemanain? Gimana sih? Kalau Udah. bilang Oke, bro, lanjutkan bro ya. Selamat berjuang bro. Pak Jupiter ini kalau gini ya, orang yang bilang Yesus itu adalah Allah, itu mengerti paham oneness. Saya Tritunggal. Nah, dia langsung lari. Sini Pak Ya Jod. itu dia, makanya betul. Saya aja masih ingat 1 jam yang lalu saya berapa kali mengatakan Yesus itu harus dipercaya sebagai anak Allah. Anda yang maksa kalau Yesus itu Allah berdasarkan pernyataan Thomas. Tetapi saya sudah lupakan waktu itu. Yang penting endingnya kita sudah paham sekarang. Anda pun berkata kalau Yesus itu bukan Allah. Udah, itu poin yang dari tadi kita bahas.